Saya taruh di penjagal supaya karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit itu ke saya bilang ya udah Pak tolong sampaikan itu, dan saya lagi syuting jadi bukan dititip sehari dua hari, bukan cuma beberapa rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu, seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semuanya, udah siap tinggal kita yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak keren ya. Nah jadi ceritanya saya lihat minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi haleluya, puji Tuhan. Sendiri di sini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kali ini saudara dapat berjumpa dengan kami, dan kiranya doa kami saudara selalu diberkati Tuhan. Mengikuti channel kami, saudara merasa sesuatu yang dari Tuhan selalu Tuhan berikan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudara-saudara, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melayani Tuhan. Alkitab berkata korban satu kali untuk selama-lamanya adalah korban Yesus di atas kayu salib. Saudara, kalau masih ada korban-korban selanjutnya, maka dalam kekristenan korban itu tidak ada gunanya lagi. Mari saat ini kita akan ikuti bersama sebuah tayangan yang seperti judul dalam video ini, berkorban dan menjadi korban. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut seperti itu? Justru bukan diangkut untuk dikasih korban. Saya taruh di penjagal supaya karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu, dan saya lagi syuting jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas, karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja, bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu, seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang. Iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi?
ingat ya Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita gitu. Loh kok saya kan nggak tahu, saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di Ya sini. di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Puji Tuhan, saudara sudah menyaksikan tayangan tadi, dan saya percaya saudara akan mengambil hikmah dari dalamnya. Betapa beruntungnya dalam kekristenan, karena kita telah memiliki Yesus yang telah berkorban satu kali untuk selamanya dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.